Karena yang kita butuhkan adalah saripati siwak itu. Ya, dia sangat menguatkan gusi dan gigi, gitu ya. Dan sekarang sudah ada penelitian, semua pasta gigi itu umumnya ya, itu ada kandungan-kandungan yang berbahaya bagi kesehatan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu 62 amalan pembuka pintu surga. Namun sudah kita luruskan, kalau dilihat daftar isinya ada 66 amalan pembuka pintu surga yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin, dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu tentang poin ke-6, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaannya. Kemudian kita sudah masuk di poin A-nya, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir setelah sholat wajib dan ketika hendak pergi tidur. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan dan bagaimana kita harusnya mengamalkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ini selepas sholat fardu kayak tadi. Begitu juga pada saat kita mau tidur, itu kalau dikerjakan semuanya maka pahala yang didapatkan bisa ribuan dalam sehari. Kita akan masuk sekarang di poin B-nya di halaman 30, masih jenis zikir tertentu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu zikir setelah wudhu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu aw fayusbigul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Terjemahannya, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu kemudian ia menyempurnakan atau memperbaiki wudunya, setelah itu ia mengucapkan, aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga rasulnya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia akan dapat memasukinya dari pintu manapun yang ia inginkan. Tentu di bawah ada footnote menjelaskan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahasan ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak mungkin yang secara online hadir, karena di sini ibu-ibu yang hadir, maka kita menyapa semuanya. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk merincikan dan mengambil faedah dari hadits ini, kembali kita ingatkan adalah zikrullah, ibadah yang mulia. Dan harusnya kita sebagai seorang muslim tidak pernah berhenti lisan kita berzikir. Bukan hanya zikir di waktu dan tempat tertentu, seperti misalnya zikir habis sholat. Tapi kita coba maksimalkan agar berzikir kepada Allah setiap saat. Misalnya kita lagi menunggu lift, turun tangga, naik tangga, lagi belanja bulanan. Bahkan para ulama mengamalkan pada saat sedang ngobrol sama orang pun mendengarkan pembicaraan mereka, maka sambil mendengar pembicaraan orang sambil mereka berzikir. Dinukil Syekh bin Baz hafizahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal, beliau pernah menjadi muftinya. Itu dinukil oleh murid-muridnya, kalau beliau sedang menerima telepon seseorang yang bertanya sebuah hukum, maka beliau sambil mendengar sambil berzikir. Nanti kalau sudah tiba giliran beliau ngomong, baru beliau mengucapkan kata-kata yang lain. Jadi memang kita menjadikan zikrullah ini adalah bagian daripada kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana sudah kita tahu bahwasanya orang-orang yang bisa meraih derajat yang tinggi di surga, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meraih pahala yang melimpah, pengampunan dosa yang sangat cepat, semua ini disebabkan karena zikrullah. Dan orang yang sering berzikir kepada Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah berarti akan selalu dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Ini sudah kita panjang lebar jelaskan, Bapak Ibu sekalian, di awal sekali di poin nomor 6. Ya, di poin nomor 6 di halaman 24. Bagaimana ya, dijelaskan banyak sekali di situ keutamaan-keutamaan yang harus kita perhatikan. Dan di antara hal yang paling penting adalah bagaimana memang Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang selalu mengingatnya. Jadi kita usahakan menjaga itu. Nah sekarang yang sedang kita bahas memang mengerucut ke salah satu substansial bahasan zikir, yaitu zikir di waktu dan tempat tertentu.
Tapi tadi yang kita singgung di dalam pembukaan kita adalah semua waktu-waktu yang kita lowong gunakan berzikir. Daripada kita belanja, mengambil barang, atau sedang menuju ke sebuah tempat. Kayak tadi misalnya dari pintu ruang building ini masuk sampai ke atas, naik tangga. Ada zikir yang dianjurkan. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian sedang naik, menukik, ya pesawat sedang take off, kemudian kita lagi naik tangga, mobil kita lagi naik ke pegunungan, itu disunnahkan bertakbir. Kata Nabi SAW, bertakbirlah. Ya. Dan kalau kalian sedang turun, nah, waktu itu Nabi SAW sebutkan beliau pulang dari salah satu peperangan, jadi melewati gurun pasir. Gurun pasir itu bergelombang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka beliau mengatakan kalau kalian sedang naik bertakbirlah, kalau kalian sedang turun bertasbihlah. Jadi kalau pesawat landing, mau landing kita baca subhanallah, subhanallah. Atau kita turun dari tangga. Maka semua itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Berapa anak tangga yang kita lewatin? Anggaplah misalnya 20 anak tangga saya dari lantai 1 ke sini tadi misalnya. Saya yakin mungkin lebih dari itu misalnya. Maka berapa banyak yang kita bisa dapatkan pahala dari zikrullah itu. Begitu juga seterusnya ya. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Namun yang kami sedang bahas tadi atau singgung adalah zikir secara umum. Ya, zikir secara umum. Nanti kita akan bahas juga ada zikir yang mulia, yaitu zikir masuk ke dalam pasar. Itu luar biasa itu. Ya. Siapa di antara kita yang luput masuk pasar atau masuk mall, hanya dengan membaca zikir itu, nanti di poin D-nya kita akan bahas insya Allah, itu mendapatkan 1 juta pahala. Ya. Dihapuskan darinya 1 juta dosa. Itu luar biasa. Gitu. Bukan berarti ada motivasi untuk terbiasa ke pasar, tapi pada saat kita lagi masuk ke pasar atau di mall, bukan hanya sekedar belanja, tapi bagaimana kita dianjurkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dijanjikan pahala yang sangat besar, karena di pasar atau di mall itu godaan syaitan sangat besar. Ya. Sebagaimana ada dalam sebuah hadis disebutkan, bahwasanya iblis itu menancapkan bendera dia di pasar-pasar gitu ya. Dia banyak menyesatkan orang di situ dari transaksi riba, dari manipulasi data, dari kebohongan-kebohongan dan segala macam hal. Baik, sekarang kita ngerucut membahas poin B-nya. Di antara hal yang harus diperhatikan, karena kita dalam setiap hari pasti berwudu, ada zikir yang dibaca habis wudu. Mudah sekali, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Kalau Bapak Ibu ucapkan ini setelah wudu, setiap kali habis wudu. Wudu ini tentu tidak dikerjakan hanya untuk sholat ya. Di dalam bab wudu itu kita kerjakan wudu setiap saat. Yang paling baik adalah setiap batal wudu, wudu lagi. Itu yang paling baik ya. Kemudian kita tahu ada wudu, mau sholat, kemudian ada wudu pada saat mau tidur. Ya, kemudian ada wudu pada saat orang tidur, ini ada 2 ya. Mau tidur biasa, wudu dulu, kalau meninggal maka dalam keadaan fitrah, nanti dalam keadaan Islam, dalam hadis begitu disebutkan, atau orang dalam keadaan junub, maaf, habis hubungan biologis dan belum sempat mandi, maka sunnah Nabi SAW adalah berwudu dulu, kemudian baru tidur. Tidak apa-apa ditunda mandinya, tapi dalam kondisi berwudu. Itu sudah disebutkan juga oleh dalam banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Itu juga kita disunnahkan berwudu pada saat akan mengulangi biologis itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Itu juga pada saat kita lagi emosi. Kata Nabi SAW, kalau kalian emosi, berdiri duduklah. Kalau duduk masih juga emosi, berbaringlah. Kalau masih emosi juga, maka berwuduklah. Karena wudhu itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Jadi wudhu ini banyak sekali. Ya. Nah, yang dianjurkan di sini adalah setiap kali wudhu. Jadi bukan hanya wudhu sholat. Kenapa kami rincikan ini? Karena banyak orang berpikir wudhu itu hanya untuk sholat. Padahal sebenarnya tidak. Wudhu itu digunakan atau dilakukan kapan saja. Terutama tadi kalau Anda mau mengamalkan setiap batal wudhu, wudhu lagi. Ini manfaatnya besar sekali ya. Kalau Bapak Ibu bisa jaga, karena setiap tiba waktu sholat kita bisa tidak telat. Kita langsung sholat saja. Sebagai contoh misalnya kalau kita sudah terbiasa wudhu, dari wudhu ke wudhu lagi. Misal contoh di mobil, Anda lagi jalan lupa tadi di rumah sholat duha. Bisa sholat di mobil sambil duduk. Tapi dalam kondisi berwudhu. Kalau enggak kan harus keluar lagi cari tempat wudhu misalnya. Sementara sholat sunnah itu boleh dikerjakan berdiri ataupun duduk. Nabi SAW pernah mengerjakan sholat duha di atas unta beliau dalam perjalanan. Dan kemanapun arah kiblat itu terarah. Jadi tidak harus ke arah kiblat. Ya kita lagi di kereta, lagi di bus, lagi di mobil, lagi di pesawat, ya udah sholat duduk. Nah, itu terutama sholat sunnah gitu ya. Kalau sholat wajib nanti darurat sekali. Baru kemudian dibolehkan sholat duduk kayak orang sakit misalnya, atau orang betul-betul tidak memungkinkan dia berdiri. Ya, maka itu ya. Tapi kalau dia masih bisa berdiri, dia usahakan berdiri. Walaupun sebagian gerakannya berdiri, sebagiannya duduk misalnya. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Biar kita tidak ada udur ya. Misal contoh, Bapak Ibu lagi nggak ada udur, lagi sehat saja. Tapi saya mau sholat duhanya duduk aja deh, boleh, nggak masalah. Tetapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri, gitu ya. Tapi ini berarti menandakan dibolehkan. Nah, kita kan bisa sholat setiap saat kalau kita ada wudhu. Kita juga bisa setiap saat mendapatkan keutamaan membaca Quran dengan berwudhu terlebih dahulu. Itu kan juga sudah kita dapatkan. Jadi penting sekali untuk selalu menjaga
wudu tersebut ya. Dan mungkin kalau sudah tahu hukumnya alhamdulillah, kalau belum tahu saya ingatkan kembali, kalau dalam Islam ada juga namanya hukum masrul khuf, mengusap kaos kaki ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari rumah dalam kondisi suci ya, sudah berwudu, kemudian pakai kaos kaki. Pada saat keluar di tengah jalan batal wudu. Maaf, keluar angin, buang air kecil, buang air besar, selama bukan junub. Maka kalau wudu lagi, semua disentuh dengan air kecuali bagian kaki. Cukup diusap bagian atas kaos kakinya dengan sedikit air. Tidak perlu dibuka kaos kakinya. Karena dianggap dia sudah masukkan dalam keadaan suci. Begitulah disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW di musim dingin pernah berwudu. Kemudian ada sahabat yang mau membantu membukakan khuf beliau. Khuf itu sebenarnya kaos kaki dari kulit di masa itu untuk menghangatkan badan. Maka kata Nabi SAW, biarkan saja karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Maksudnya sebelum saya batal wudu ini, saya sebenarnya sempat wudu dan kemudian kaos kaki ini dalam kondisi saya pakai. Maka berarti tinggal diusap bagian atasnya. Itu contohnya. Jadi memang menjaga wudu ini banyak sekali manfaatnya ya. Dari sisi lain keutamaan wudu terlalu banyak gitu kan. Di antaranya hadis-hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang berwudu maka akan berguguran semua dosa-dosanya bersama dengan tetesan air terakhir. Kalau dia mengusap telapak tangannya maka akan jatuh semua air yang disentuh oleh tangannya. Kalau dia berkumur-kumur, maka akan jatuh dari dosa dari semua mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, maka akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dia membasuh kepalanya dari kepalanya, kalau dia membasuh kakinya dari kakinya. Jadi wudu itu akan menjatuhkan ya dosa-dosa, gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, tentu di buku kita tidak ditulis. Ini saya tambahkan supaya Bapak Ibu mendapatkan tambahan informasi atau ilmu di sini ya. Kata Nabi SAW, saya ingin sekali ketemu dan melihat saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Jadi kita ini tidak ketemu dengan Nabi. Nabi anggap kita saudaranya. Nabi mengatakan saudara-saudaraku adalah yang datang sepeninggalku. Setelah Nabi meninggal kita lahir semuanya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Sementara Anda sudah meninggal. Karena kan nanti ketemunya sama Nabi di mahsyar. Kita kan tidak ketemu di dunia karena sudah jadi jenazah beliau. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda dan di antara kuda itu ada kuda yang di daerah dahinya itu berbulu putih dan di keempat kakinya berbulu putih. Apapun warna kulit badannya, tetapi kalau di daerah dahinya, di keempat kakinya ada bulu putihnya, bukankah bisa dibedain dengan kuda-kuda yang lain? Maka kata para sahabat, tentu saja. Kata Nabi SAW, begitulah umatku datang hari kiamat, dari anggota tubuh yang tersentuh air wudu akan keluar cahaya yang terang hari kiamat. Jadi mengeluarkan cahaya. Di dalam hadis yang lain Abu Hurairah mengatakan, dia menukil dari Nabi SAW, bahwasanya perhiasan seorang mukmin di hari kiamat akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh air wudunya. Tentu kita nggak usah bayangkan perhiasan ini adalah gelang misalnya. Kita tidak tahu apa itu. Mungkin jauh lebih indah dan lebih bagus daripada hanya sekedar gelang emas atau yang semisalnya. Karena Nabi SAW, Abu Hurairah mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat wudunya. Lalu Nabi bilang, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan wudunya, lebihkanlah. Jadi misalnya contoh, batas minimal kan pergelangan. Nah Bapak Ibu lebihkan. Batas minimal siku, Bapak Ibu lebihkan. Ya, batas minimal misalnya kaki, sampai mata kaki kita lebihkan ke betis. Ya. Maka itu semua bagian daripada hal yang dianjurkan pada saat berwudu. Ya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan wudu yang kurang lebih berkisar di apa yang kami sampaikan tadi. Pembersihan dosa, cahaya hari kiamat gitu ya. Dan juga tentunya Nabi SAW bisa mengenal kita dari wudu itu. Dari wudu itu. Oleh karena itu kita harus menjaga wudu ini ya. Selalu dijaga. Memang kadang-kadang syaitan membuat kita malas. Seperti wudu kalau mau tidur, kita dibuat malas, harus dilawan. Ya, saya pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian, kita sama syaitan ini ibarat orang yang akan berlomba lari. Lomba lari berada di garis start. Selama Bapak Ibu tidak memulai start larinya, maka rival kita setan di sebelah kita ini akan berusaha mengganggu kita, menjatuhkan semangat kita. Ya, anggap musuh kita, lawan ya. Maka dia akan mengatakan kamu nggak bisa, kamu nggak begini, kamu nggak begitu. Seperti biasa kita kalau mau, ya misalnya kita mau bangun tengah malam, kamu akan mengantuk, besok kamu akan aktivitas, supaya kita tidak melakukan. Nah begitulah kondisi syaitan, selalu membuat kita meninggalkan amal soleh atau terjumus dalam dosa. Nah, kapan syaitan itu menjadi sempit dan sulit dia untuk menggoda kita? Kalau kita sudah memulai lari, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai lari, ya. Jadi kita mulai lari di sini maksudnya mulai beramal.
Nah, awal kita wudhu mau tidur itu berat mungkin. Tetapi kalau kita sudah kerjakan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, lama-lama kita ini seperti orang yang sudah lari, udah terbiasa. Setannya nggak bisa goda lagi kita. Seperti sekarang bapak ibu-ibu misalnya di sini pakai hijab. Kalau sudah pakai hijab sehari, 2 hari, sebulan, 1 tahun, lama-lama jadi enak. Setan nggak bisa lagi goda untuk buka hijabnya, itu berat bagi dia. Karena orang ibaratnya sudah lari. Orang kalau lari, rivalnya itu untuk menggoda dia harus teriak dengan suara keras, itu pun belum tentu semuanya sampai kepada lawannya. Jadi sulit gitu kan. Makanya semua ibadah itu kita harus mulai kerjakan dulu. Dan rutinkan. Awalnya berat, lama-lama jadi ringan semuanya. Membaca Al-Quran, berzikir, berwudu, ya. Apa saja, semua majelis ilmu. Awalnya saja berat. Karena syaitan masih menggoda kita. Tapi kalau kita sudah mulai melakukannya dan rutinkan, maka secara otomatis kita akan mudah melakukannya. Dan syaitan akan sulit untuk menggoda kita. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada faidah-faidah hadis. Yang pertama, adanya anjuran dari Nabi SAW untuk berwudu dan sekaligus menyempurnakan wudu. Potongan hadis di sini, fayubligu au fayusbigu wudu. Dia menyempurnakan wudu dan memperbaiki wudunya. Maksudnya diantara mananya jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang ada orang kalau wudu terlalu tergesa-gesa sehingga bisa saja batas minimalnya Bapak Ibu tidak kena. Sekarang kalau misal batas minimal pergelangan tangan, ya, terus kemudian kita wudunya tidak kena misalnya, maka berarti ada gangguan dalam masalah wudu tersebut, ya. Maka kita harus bisa kita kehilangan pahala atau bahkan bisa batal wudunya. Oleh karena itu dan itu mengganggu kepada kesahihan sholatnya gitu ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati menyempurnakan dengan pelan-pelan aja. Gerakan betul-betul dinikmati setiap gerakannya, dipastikan air semua sentuh batas minimal. Tadi saya bilang kalau bisa dilebihkan. Kemudian 1, baru pelan-pelan lagi 2, baru kemudian 3, setelah selesai pindah ke gerakan yang selanjutnya. Ya. Dan semua anggota tubuh ini dicontohkan oleh Nabi SAW 3 kali kecuali kepala. Kepala Nabi SAW hanya lakukan sekali saja. Dan metode yang disebutkan dalam hadits adalah mengambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, ya, ke batang leher kita, kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu jari telunjuk masuk ke dalam kuping, dan ibu jarinya mutar di belakang kita kayak mijit kuping kita. Itu yang sekali. Yang lainnya telapak tangan, kumur-kumur dan hidung, kemudian wajah, kemudian kaki, itu semua 3 kali. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan diantara sunnah Nabi SAW adalah menyelat-nyelatkan jari. Kayak misalnya kita wudhu telapak tangan begini, itu diselatkan jari-jari kita. Kemudian juga di kaki kita, kalau lagi cuci kaki, diselatkan pakai jari tangan. Karena dikhawatirkan jangan sampai ada di antaranya yang tidak tersentuh air, gitu kan. Sehingga wudhunya bisa tidak sah. Makanya sunnahnya adalah menyelat-nyelatkan air di antara jari-jari. Juga yang perlu diperhatikan dalam masalah wudhu selain menjaga gerakan dan menyempurnakannya adalah jangan mubazir dengan air. Jadi air itu dibuka sedikit saja, ya. Kadang-kadang ada orang di masjid, saya tidak tahu kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak biasa gitu. Sampai kadang-kadang saya ingatkan gitu ya. Karena kerannya dibuka besar banget sehingga basah baju dia, mengganggu juga orang di sebelah, dan air juga mubazir, ya. Atau kadang-kadang dia jalanin keran air tapi dia masih ngobrol, ya, sama temannya sehingga air jalan terus. Nah, ini juga mubazir, ya. Maka harus dijaga air tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan faedah pertama dari hadis, adanya anjuran berwudu dan menyempurnakannya. Juga yang perlu diperhatikan dalam masalah menyempurnakan wudu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam beberapa hadis disebutkan, beliau kalau wudu mengambil 1 cakup air khusus untuk kumur-kumur dan hidung. Bahasa Arabnya madmadah dan istinsyak. Madmadah itu kumur-kumur dan istinsyak menghirup air di hidung. Kemudian istinsar mengeluarkan dengan tangan kiri. Jadi ibu dan bapak sekalian mengambil air atau keran dipenuhkan telapak tangannya cukup, setengahnya dimasukkan ke mulut, lalu kumur-kumur maksimal. Jangan masuk langsung dibuang. Kumur-kumur dulu maksimal, sisanya dihirup di hidung. Bukan cuma ditaruh di ujung hidung. Itu namanya istinsyak. Kata Nabi SAW, kalau kalau kalian istinsyak, membersihkan hidung, kuatkanlah hirupan air tersebut kecuali kalian sedang puasa. Kalau puasa khawatir masuk ke tenggorokannya gitu ya. Kemudian istinsar adalah mengeluarkan dengan kuat dengan tangan kiri, ya. Maka itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Tentu juga kalau bisa selepas wudu kita selain baca doa yang akan kita pelajari sebentar lagi, juga bersiwak, ya. Bersiwak. Jadi kalau bisa beli kayu siwak bagus, ya. Cukup banyak dijual online sekarang. Jadi kita pakai siwak, itu sunnah Nabi SAW. Ya, cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah ini, ya, berhubungan dengan masalah siwak.
Jadi kita menggunakan kayu siwak itu, satu kayu siwak mungkin dipakai maksimal antara seminggu sampai 10 hari. Ya, jadi caranya dicaca bagian atasnya, dipakai di setiap gigi kita, kemudian setelah itu dibersihkan, direndam di air. Nah, biasanya kalau di Timur Tengah itu sudah dijual kayak tempatnya untuk disimpan gitu ya. Nanti kemudian dipotong lagi, besok dipakai lagi yang baru cacaannya. Nanti satu kayu itu bisa habis. Jangan satu kayu siwak dipakai setahun ya. Nah, itu ada orang gitu, kalau kotor banget kadang-kadang itu. Ini orang hanya menganggap itu jorok, padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Karena yang kita butuhkan adalah saripati siwak itu. Ya, dia sangat menguatkan gusi dan gigi gitu ya. Dan sekarang sudah ada penelitian, semua pasta gigi itu umumnya ya, itu ada kandungan-kandungan yang berbahaya bagi kesehatan kalau terlalu banyak. Nah ini kalau siwak itu alami. Tentu kita bisa menggabungkan keduanya ya. Selain pakai siwak kita juga menggunakan sikat gigi. Yang penting tidak usah terlalu berlebihan odol yang dipakai. Karena odol kalau berlebihan itu juga berbahaya bagi kesehatan kita. Ini sudah ada penelitian berhubungan dengan masalah. Saya pernah melihat sendiri penelitian tersebut dan juga banyak pakar-pakar medis yang membahas tentang masalah bahayanya ya odol atau pasta gigi yang sekarang kandungannya banyak, bahkan bisa menyebabkan kalau terlalu berlebihan itu kanker dan berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, jadi jangan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi yang paling terakhir beliau lakukan sebelum beliau meninggal dunia adalah bersiwak. Ya, beliau bersiwak. Waktu beliau sedang tergeletak di dadahnya Aisyah radhiyallahu anha sebelum meninggal, dalam kondisi lemas sekali, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ada Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudaranya Aisyah, masuk ke dalam rumah. Dan lagi bersiwak. Maka mata Nabi ke siwak itu. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mau siwak itu? Nabi SAW menganggukkan kepala beliau, maka Aisyah pun mengambil dan memotong bekasnya Abdurrahman, membersihkannya, kemudian memakaikan kepada Nabi SAW siwak tersebut. Lalu beliau setelah itu meninggal dunia. Maka akhir sunnah beliau adalah menggunakan siwak tadi ya. Sebenarnya siwak itu lebih kepada membersihkan gigi ya. Kalau tidak ada sama sekali, kayu siwaknya itu dari pohon arak namanya ya. Kalau tidak ada, boleh mengambil ranting pohon apa saja kata ulama, atau menggunakan sikat gigi kalau di masa kita. Sama. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu biasanya kalau sikat gigi sehari berapa kali? 2, 3 kali. 3 kali sudah prestasi ya. Ya. Oke lah, itu biasa yang kita diajarin. Saya pun begitu waktu kecil diajarin ya. Bangun tidur pagi, dan siang hari habis makan, nanti malam mau tidur gitu kan. Sebenarnya dalam Islam sikat gigi itu bisa puluhan kali. Ya, perintahnya Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, saya diperintahkan bersiwak, membersihkan gigi itu, sampai saya mengira saya akan ompong. Karena seringnya gitu ya. Ada hadis tentang masalah wudu. Kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Dalam riwayat lain, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Sekarang kalau kita bahas tentang masalah wudu, ada wudu mau sholat. Ya, anggaplah setiap kali mau sholat wajib aja. Misalnya 5 waktu sholat, berarti 5 kali kita bersiwak. Artinya 5 kali kita sikat gigi. Gitu kan? Itu kalau baru sholat wajib. Sholat sunnahnya juga sama. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada sholat wudu, ada sholat taubat. Itu kalau kita akumulasikan bisa puluhan kali kita bersiwak atau bersikat gigi. Saking pentingnya menjaga gigi kita gitu ya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala amanahkan ya, dan beruntunglah orang yang memperhatikan ini dan diniatkan sunnah Nabi SAW. Ini diantaranya. Itu pelajaran pertama tentang masalah menyempurnakan wudu dengan menjaga gerakannya yang benar. Ya, dengan menyempurnakan gerakannya, melebihkan dari batas minimalnya, menyempurnakan juga dengan bersiwak tadi selepas wudu gitu ya. Jadi itu memang sunnahnya selepas wudu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau sikat gigi, wudu dulu baru sikat gigi. Nah, seperti itu sunnahnya, karena selepas ya wudunya baru menggunakan siwak itu. Pelajaran kedua, adanya anjuran agar mengulangi kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Ini penting sekali ya. Artinya setiap kali kita akan melalui hidup kita ini selalu ada pengulangan syahadat Bapak Ibu sekalian. Seperti azan misalnya ya. Azan sehari 5 kali dikumandangkan. Dan pasti muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dianjurkan kitanya, orang yang sedang tidak azan, untuk meraih pahala yang sama dengan muadzin, kita ucapkan yang sama. Makanya pernah ada sahabat-sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, para muadzin meraih pahala yang sangat banyak. Karena kan muadzin itu kalau adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, itu semua orang yang salat termasuk imamnya dipanen pahalanya oleh muadzin. Karena dia yang panggil orang salat. Makanya mulia sekali kedudukan para muadzin tersebut ya. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, muadzin ini mengalahkan pahala kita semua. Kata Nabi SAW, kalian mau dapat pahala yang sama, ucapkan apa yang diucapkannya.
Kita disuruh ucapkan sama. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah gitu ya. Yang lainnya semua sama, kita baca gitu ya. Sama juga dengan iqamah, kita ulangi juga apa yang diiqamahkan oleh muadzin gitu ya. Maka kita akan dapat pahala yang sama. Nah ini di antara potongan azan adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sehari 5 kali muadzin ulangi 2 kalimat syahadat itu memperbaharui keislaman. Kita pun dianjurkan untuk mengulangi dan mendapatkan keutamaan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tahiyat pasti ada syahadatnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulangi syahadat tersebut ya. Ini berarti menandakan ada pengulangan lagi syahadat itu ya. Ini menandakan memang ada pengulangan keislaman karena kita tidak tahu. Mungkin ada detik-detik di hidup kita yang kita lewat terus terbatalkan keislamannya. Allahu a'lam gitu ya. Semoga Allah jaga. Tapi syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu ada pengulangan syahadat. Yang ketiga adalah ini yang sedang kita bahas dalam hadis. Setiap kali habis wudu kita dianjurkan syahadat. Ini yang disebutkan dalam hadis. Siapapun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian setelahnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengulangi syahadat lagi. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan juga Muhammad adalah hamba juga utusannya. Maka pada saat itu akan dibukakan pintu-pintu surga, ya, dari 8 pintu surga. Tapi di sini intinya adalah pengulangan syahadat, pengucapan syahadat, karena memang ini perlu kita perbaharui keislaman kita, ya. Kemudian selanjutnya pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah keutamaan mengucap berwudu kalau digabung antara wudu dengan 2 kalimat syahadat. Karena mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Ya, jaminan masuk ke dalam surga. Tentu perlu saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada keutamaan-keutamaan seperti ini, dia akan berdiri dan didapatkan. Berdiri sih maksudnya akan bisa didapatkan kalau Anda tidak melanggar hal-hal lain yang bisa menolak Anda masuk surga. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang bilang, ya udah saya tinggal wudu, saya tinggal syahadat setelahnya, saya nggak usah sholat. Itu ada jaminan surga. Nggak bisa berarti. Karena meninggalkan sholat secara sengaja itu bisa kufur, tidak dapat surga. Sama juga hadis tentang sholat qobliyah dan ba'diyah duhur kayak tadi kita kerjakan. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Gak bisa orang bilang, ya udah saya sholat qobliyah ba'diyah tapi tidak usah sholat duhurnya. Ya, ini berarti akan didapatkan kalau kita tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu ya. Karena tidak mungkin juga orang syahadat dan wudu kemudian dia buat kesyirikan lalu dianggap dirinya akan masuk dalam surga seperti main dukun, kesyirikan kepada Allah SWT, pakai jimat dan segala macam, ini tidak mungkin ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu di sini jaminan masuk dari 8 pintu surga yang manapun dia ingin dia boleh masuk ya, maka memberikan gambaran kepada kita dia harus juga tidak ada hal-hal yang membatalkan ya fungsi daripada wudu ini. Maksudnya tetap dia harus kerjakan sholat sesudahnya, dia menjaga kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya, yang membuat nanti dia bisa mulus masuk ke dalam surga itu.